Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Terutama adalah nikmat iman yang masih terpatri dalam sanubari kita masing-masing. Sehingga apa? Dengan nikmat iman tersebut mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umat manusia dari jalan yang gelap gulita, zaman jahiliyah, menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah mengorbankan hartanya, telah mengorbankan tenaganya, telah menyumbangkan pemikirannya, bahkan satu-satunya nyawa yang mereka miliki rela dikorbankan li'la'i kalimatillahi al-ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai generasi Islam, mari kita teruskan perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasu al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-fam wal farj. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, apa sih yang menyebabkan kebanyakan manusia itu bisa masuk surga?" Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan memiliki budi pekerti yang baik. Lalu, apa yang menyebabkan kebanyakan manusia itu masuk neraka? Rasulullah menjawab, disebabkan oleh lisan dan kemaluan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejenak kita gali ilmu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya sangat luas. Gambarannya begini. Bayangkan kita berjalan di sebuah kebun, kemudian kebun itu banyak durinya. Tentu ketika kita berjalan di situ dan tidak memakai alas kaki, pasti kita akan berjalan berhati-hati, memilah supaya kita tidak tertusuk duri. Begitulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani hidup ini, kita harus tahu, kita harus memilah, kita harus memilih mana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan mana larangan-larangannya. Supaya apa? Kita tidak tertusuk duri-duri kemaksiatan, duri-duri dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah tentang sholat. Rasulullah pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Pertama kali hal yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah tentang sholat. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan
dalam surat Al-Muddathir. Ketika orang-orang penghuni neraka Sakor itu ditanya, kenapa kok mereka bisa masuk neraka Sakor? Ma salakakum fi Sakor? Wahai penghuni neraka Sakor, apa yang menyebabkan kalian bisa masuk neraka ini? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Mereka mengatakan bahwa dulu ketika kami hidup di dunia tidak pernah melaksanakan sholat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan, menguatkan lagi al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah tentang salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapapun yang meninggalkan salat maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian, ketika kita sudah melaksanakan salat pun juga demikian, kita harus berhati-hati. Jangan kita merasa bangga sudah melaksanakan salat 5 waktu misalnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Banyak di antara orang-orang yang mereka itu mengerjakan salat tetapi masih ada penyakit hati, yaitu riya. Ingin dilihat orang ketika sholat, ingin dilihat mertua, ingin dilihat oleh gurunya, ingin dilihat orang lain. Na'udzubillah. Mari di masa pandemi ini kita introspeksi diri, kita kuatkan akidah kita, kita tambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ada masa-masa lebih banyak kita berkumpul dengan keluarga, mari kita saling mengingatkan. Anak diingatkan oleh orang tuanya, atau mungkin nanti ada orang tua yang diingatkan oleh anaknya. Jangan gengsi, karena mereka mengingatkan supaya kita nanti dapat berjumpa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan pencerahan, sedikit ini bisa memberikan mutiara hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.